cara membalik pola pikir dan ucapan menjadi magnet rezeki. Magnet rezeki karena Allah sudah ngasih rezekinya nih. Allah tuh semua makhluk yang di muka bumi ini udah disiapkan rezekinya, udah diberi sama Allah. Kita tinggal narik aja, jemput gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa batas. Jangan lupa bahagia, bahagianya tanpa syarat. Teman-teman, saya yakin yang nonton video saya ini adalah orang-orang keren, maksud saya seperti itu. Yang nonton video saya itu orang-orang keren yang pengen sama-sama merubah hidupnya lebih baik lagi seperti saya, karena saya bukan orang baik dan saya yakin teman-teman cantik, cakep, soleh-soleha ya. Kalau teman-teman keren semua, walaupun mungkin keadaannya lagi kurang baik, masih banyak persoalan yang belum selesai, saya sebagai teman, saya hanya saran. Saya tidak menggurui atau ngajarin, saya enggak. Saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Yuk kita jangan ngeluh walaupun kondisinya lagi kurang baik. Lebih baik bersyukur, karena kata Allah, kalau kita bersyukur nanti ditambah lagi nikmatnya. Ditambahin nikmatnya. Daripada ngeluh lebih baik bersyukur. Ya, bersyukur deh. Masih dikasih kesempatan untuk lebih baik lagi. Masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih dikasih kesehatan, apapun itu syukuri ya. Saya doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah, yang hutangnya masih ada segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya mau ngebahas apa ya? Saya mau ngebahas tentang kehidupan aja deh. Ya salah satunya rezeki ya. Teman-teman sering nggak bilang semoga saya sukses gitu? Sering nggak? Mudah-mudahan rezeki saya lancar. Sering nggak kayak gitu? Tapi kok hidup masih seret sih rezekinya? Rezekinya kok nggak ngalir-ngalir besar sih ya gitu? Bisa jadi karena teman-teman terlalu sering berharap ya. Teman-teman selalu sering berharap, tapi tanpa keyakinan dan aksi yang nyata. Jadi berharap aja tanpa keyakinan dan tanpa aksi nyata. Nah, di video kali ini teman-teman, saya pengen bahas ucapan-ucapan yang umum yang bisa menghalangi datangnya rezeki, yang bisa menghalangi datangnya pertolongan Allah, dan bagaimana menggantinya dengan pola pikir dan kata-kata yang lebih kuat secara spiritual dan energi. Jangan di skip videonya, tonton sampai habis biar nggak gagal paham. Karena nanti saya akan ngasih tahu lah ya, ngasih tahu deh, ini malah ceritanya mah ngasih tahu ya, cara membalik pola pikir dan ucapan menjadi magnet rezeki. Magnet rezeki karena Allah sudah ngasih rezekinya nih. Allah tuh semua makhluk yang di muka bumi ini udah disiapkan rezekinya, udah diberi sama Allah. Kita tinggal narik aja, jemput gitu ya. Ya. Oke deh. Sekarang coba cek seberapa sering teman-teman, cek sendiri masing-masing ya. Seberapa sering teman-teman bilang semoga saya kaya misalnya ya. Mudah-mudahan tahun ini saya sukses misalnya. Semoga hutang cepat lunas misalnya. Semoga hutang saya cepat lunas. Tapi setelah teman-teman ngomong kayak gitu, ya udah hilang nih. Lanjut rebahan, tiduran, lanjut nonton drama Korea, lanjut buka aplikasi pinjol lagi, mana ya. Ini masalah loh, beneran ini masalah yang sering terjadi. Kenapa bisa jadi masalah? Karena kata-kata seperti semoga dan mudah-mudahan itu bukan dosa, tapi bahayanya itu bahaya. Bukan dosa tapi bahaya teman-teman. Bahayanya adalah sering diucapkan tanpa keyakinan, sering diucapkan tanpa rencana.
dan tanpa tindakan. Itu yang bahayanya. Akhirnya ucapan itu jadi seperti kata-kata basi kalau menurut saya. Sama kayak ngomong gini deh, kapan-kapan kita ngopi ya, kapan-kapan kita ngopi ya. Ya nggak akan jadi kejadian itu kapan-kapan. Coba pastikan minggu depan tanggal sekian hari ini jam segini nanti kita ngopi ya di tempat ini, yang kita ntar teleponan ya sehari sebelumnya. Itu akan menjadi action, akan mengingat. Tapi kalau kapan-kapan kan ya kapan, kayak lebaran kodok. Enggak ya gitu. Allah tuh suka yang yakin loh teman-teman, bukan yang apa, yang lengah gitu, yang gampang gitu. Aku sesuai prasangka hambaku, kata Allah gitu kan. Itu kalau kita bilang mah mudah-mudahan rezekiku lancar, tapi kita ragu, banyak ketakutan dengan gak yakin. Nah itu yang terjadi nanti, akan mudah-mudahan rezeki lancar, jadi ragu. Coba kalau kita yakini kan, karena Allah turunkan sesuai yang kita yakini, Allah akan kasih sesuai yang kita yakini, bukan sekedar yang kita ucapkan. Ucapan itu doa loh teman-teman. Pengen iman, ada yang yakin, bukan dari bibir yang cuman gemetar, tapi gemetarnya bukan gemetar yakin, gemetar ragu, bilang semoga sambil ngeluh. Itu bukan doa, itu keluh kesah yang dibungkus dengan religius gitulah, dengan spiritual gitu. Makanya sekarang coba saya ngajak teman-teman untuk mencermati kata-kata saya nih ya. Kita pakai dua jenis ucapan. Nanti teman-teman bandingkan coba ya. Saya sedang menuju sukses. Allah sedang membukakan jalan dengan, misalnya gini. Saya sedang menuju sukses karena Allah sedang membukakan jalan. Nah, nanti bandingkan dengan semoga saya sukses ya. Beda nggak? Coba. Saya sedang menuju sukses karena Allah sedang membukakan jalan. Bandingkan dengan semoga saya sukses ya. Nah, yang pertama penuh energi dan arah, karena energinya besar. Karena arahnya apa? Arahnya Allah yang akan membukakan jalannya. Kita melibatkan Allah. Yang satunya coba hampa, nggak ada gerakan. Semoga saya sukses ya. Hampa, jadi nggak ada pergerakan, nggak gerak dia, hampa aja, flat aja, nggak ada emosi, nggak ada rasanya. Nah, akibat jangka panjangnya ucapan itu lemah nantinya. Ya doa itu kan, kalau semakin kita banyak doa itu, seperti kita mengasah pisau, semakin tajam semakin baik. Doa itu kan senjata orang beriman, kata Rasulullah. Jadi kalau kita semakin panjang, semakin lama ucapannya lemah, kalau kata-katanya kurang baik. Kalau teman-teman terus-terusan ngomongnya dengan ragu, berkata dengan ragu, nanti pikirannya, nanti masuknya programnya program ragu. Nah nantinya, teman-teman nggak akan pernah sungguh-sungguh jadinya. Nggak pernah lihat, nggak akan all out, nggak akan sepenuh hati, nggak akan benar-benar kekuatannya powerful gitu, nggak akan. Ingat loh teman-teman, Allah itu maha melihat usaha kita. Bukan cuma mendengar omongan kita doang, Allah baca hati kita. Ya. Dengan rasa, bukan cuma omongan doang. Ya, itu aja. Coba deh, bayangin teman-teman. Saya nih ya, semoga saya kurus. Semoga saya kurus kayak gitu. Tapi tiap malam saya makannya banyak. Apalagi habis-habis konten. Apalagi habis meeting sama grup, sama tim gitu ya. Makan banyak. Martabak manis lah, nasi goreng lah. Tapi saya berdoanya apa? Semoga saya kurus. Tapi saya makannya kayak gitu. Terus nanti besok paginya, kadang-kadang saya kok bilang kenapa ya? Saya kok nggak kurus-kurus ya? Ya iyalah. Karena semoganya saya dikalahkan. Tadi kan semoga saya kurus doanya gitu. Karena semoganya saya dikalahkan dengan martabak, dikalahkan sama nasi goreng gitu. Makanya ganti mulai saat ini kalimatnya. Mulai sekarang juga, kalau teman-teman pengen sesuatu, ganti ucapannya. Bukan semoga saya kaya ya. Bukan semoga saya kaya. Tapi nih, saya niat kaya, saya bergerak, dan saya yakin Allah mampukan saya. Keren nggak? Niatnya benar, niat kaya. Action, saya bergerak, dan saya yakin
Allah mampukan saya, dimudahkan sama Allah, melibatkan Allah. Kalimat ini penuh dengan energi dan semangat iman. Ya. Allah tunggu action kita, bukan cuma ngarep, tapi Allah tunggu action kita. Udah bergerak, perbaiki diri. Benar-benar kita action gitu, mendekat kepada Allah. Karena Allah pasti mampukan kita. Allah Maha tahu apa isi hati kita, teman-teman. Kalau kita benar-benar yakin, kita akan bergerak mendekat kepadanya dengan cara-cara yang terbaik. Tapi kalau cuman kita ngomong doang, mudah-mudahan nih, semoga atau mudah-mudahan, Allah nunggu Allah tuh, kapan kita serius? Kan mudah-mudahan, kapan kita seriusnya? Kapan dia seriusnya gitu? Mohon maaf pakai bahasa saya, kapan dia kok mudah-mudahan? Kenapa dia nggak yakin sama saya? Kok mudah-mudahan? Emang dia nggak tahu saya tuh maha segalanya? Mohon maaf pakai bahasa saya sederhanakan. Allah maha segalanya kok, ngapain kok mudah-mudahan? Saya kabul kata Allah. Sesuai kehendak saya. Kan gitu kata Allah. Jadi kan dikabul atau enggak tuh, kalau yang dikabul sama Allah itu pasti yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Ya. Karena doa yang lemah nih teman-teman, doa yang lemah itu nggak akan naik ke langit. Doa yang penuh ragu-ragu itu berat banget ya ke langit ya, menurut saya. Tapi doa yang penuh keyakinan, walau cuma satu kalimat, bisa menguncang arsy-Nya Allah. Beneran. Ya Allah, saya yakin Engkau akan bantu. Ya Allah, saya yakin Engkau akan bantu. Kalimat seperti ini walaupun cuma sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Beneran. Saya pernah dapat testimoni yang telepon saya yang privat. Dari yang pernah kelas online. Om, dulu saya sering bilang semoga loh Om kalau berdoa. Tapi setelah Om Budi ngasih tahu biar kita yakin dengan kalimat-kalimat tauhid, setelah saya rubah, saya yakin hidup saya berubah, hutang saya lunas, rezeki ngalir, dan saya merasa Allah benar-benar bersama saya. Semua berubah total. Iya yang ngomong. Karena Allah memang suka hamba yang yakin. Beneran. Doa, keyakinan, tindakan. Itu kuncinya. Teman-teman kalau pengen tahu kuncinya dari pengabulan doa, kata-kata, dan semuanya, 3. Doa, keyakinan, dan tindakan. Kalau teman-teman pengen sukses, berdoa dengan yakin. Kalau teman-teman pengen sukses, ucapkan dengan positif, bergerak dengan rencana yang matang. Itu yang akan membuka pintu langit dan mengalirkan rezeki lebih besar lagi kepada kita. Ya, teman-teman, yuk saya doakan semuanya diberikan hati yang yakin kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Saya berdoa untuk teman-teman semua biar dijauhkan dari kata ragu. Ganti semoga menjadi yakin. Ganti mudah-mudahan menjadi pasti. Karena Allah bisa memberikan apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Bukan jalan rezeki atau keberhasilan yang disangka-sangka akan masuk dalam hidup kita. Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat kita dari arah yang tak disangka-sangka. Amin Allahumma amin. Teman-teman, kalau dirasa video ini bermanfaat, tolong di-share sebanyak-banyaknya, di-subscribe, di-like, dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau kecepatan ngomongnya atau bahasa-bahasa yang kurang baik. Saya bukan Ustadz apalagi Kiai, saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita. Mohon dimaafkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Pesan saya jangan capek jadi orang baik ya. Jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.